Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri dengan saya Robel Padma dan rekan-rekan di sebelah saya. Saya Nazmi Safina. Saya Raila Sasila. Saya Hanisha Aurora. Saya Muhammad Askar Jadaniansyah. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi sistem integrasi. Yuk, selamat menyaksikan. Reseptor ikan adalah organ sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa jenis reseptor ikan yang ditemukan dalam penelitian. Neuromas, reseptor kulit pada ikan yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan dan arus air, serta untuk mengetahui objek seperti mangsa atau musuh. Nosiseptor, reseptor sensorik pada ikan yang merespon kerusakan fisik dengan cara mengirim sinyal peringatan ke otak. Retina, organ penglihatan pada ikan yang memiliki 3 macam reseptor. Dalam keberlangsungan hidup ikan di perairan, ikan akan melakukan respon atau reaksi organisme terhadap stimulus rangsangan dari luar. Bentuk respon ikan atau kelompok ikan terhadap kondisi lingkungan ataupun perubahannya terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Fish aggregation berkelompok, 2. Fish dispersal berpencar, 3. Vertical migration diurnal, 4. Spawning migration, 5. Speeding migration, 6. Pergerakan pasif karena arus, 7. Fish feeding, 8. Fish spawning. Hal tersebut merupakan penyebab antara satu jenis dengan jenis lainnya. Namun secara umum penyebab tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 1. Fisika lingkungan yang terbagi antara lain suhu, arus cahaya, gelombang, dan turbulensi. 2. Kimia lingkungan antara lain oksigen terlarut dan salinitas. 3. Biologi lingkungan yaitu inter and intraspecies relation. 4. Yaitu faktor lingkungan dan lainnya. Ikan memiliki berbagai jenis reseptor yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mendeteksi makanan, mendeteksi suhu air, mencari pasangan, atau menghindari bahaya. Beberapa reseptor yang dimiliki ikan antara lain reseptor penciuman, alat penginderaan rasa, dan sensor mata. Organ pendengaran. Bunyi terdiri dari vibrasi atau getaran yang mempunyai suatu komponen pemindah partikel dan suatu komponen tekanan suara yang berlangsung lama melalui medan jauh yang lebih luas. Pada ikan cucut dan pari, menunjukkan adanya pendengaran bunyi atau vibrasi, terutama pada frekuensi rendah. Pada bagian dorsal telinga dalam, ikan terdiri dari 3 saluran semisirkular, yaitu bidang longitudinal, lateral, dan horizontal, dan masing-masing mempunyai ampluoy atau ruang perasa kelembapan cairan. Bagian dorsal ini dilengkapi oleh utriculus dan otolit utrikularnya, dan detektor gravitasi bagian ventral terdiri dari sakulus dan lagena yang juga mengandung otolit. Gelembung gas yang terdapat di dalam kantung gas atau gas bladder menyediakan perubahan akustik pada banyak ikan teleostei. Ikan yang mempunyai jarak terdekat antara kantung gas dengan telinga dalam memiliki kepekaan dalam pendengaran, misalnya ikan famili Holocentridae. Demikian pula pada jenis ikan famili Elopidae dan Notopretidae yang memiliki kantung gas memanjang ke anterior dan ujung merapat dengan telinga. Garis sisi. Dengan bantuan mekanoreseptor, seperti halnya pada sistem pendengaran dan keseimbangan gerak air di sekitar ikan, dapat terdeteksi. Reseptor tersebut dinamakan neuromas, dan setiap neuromas terdiri banyak sel rambut dengan satu cupula yang menonjol. Sistem saraf mengatur kegiatan tubuh dengan cepat, seperti kontraksi otot yang menghasilkan gerakan seluruh tubuh, peristiwa visceral yang berubah dengan cepat, dan bahkan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Sistem saraf pada vertebrata mempunyai 3 macam peranan vital, yaitu orientasi terhadap lingkungan luar, menerima stimulus dari luar dan meresponnya, mengatur agar kerja sekalian sistem dalam tubuh bersesuaian dengan bantuan kerja kelenjar endokrin, dan tempat ingatan dan kecerdasan, khusus vertebrata tingkat tinggi. Peranan ini semua disempurnakan oleh saraf, medula spinalis, dan otak dibantu oleh organ indera sebagai reseptor dan otot serta kelenjar sebagai efektor. Unit terkecil sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Bila digolongkan menurut fungsinya,
Neuron dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, neuron sensoris, yaitu sel saraf yang berfungsi membawa isyarat dari organ sensoris atau daerah tepi atau perifer tubuh ke pusat saraf atau medula spinalis. Kedua, neuron motorik, ialah sel saraf yang berfungsi membawa rangsang atau petunjuk dari medula spinalis ke alat gerak. Ketiga, interneuron atau saraf penghubung, yang menggerakkan isyarat bolak-balik lewat lintasan antara otak, sumsum tulang belakang, dan lain-lain bagian tubuh atau penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem cerebrospinal yang terdiri dari pusat atau otak dan spinal cord, dan bagian perifer atau saraf spinal, saraf kranial, dan organ sensori. Yang kedua adalah sistem otonomik. Seperti hewan vertebrata lainnya, otak ikan terdapat di susunan saraf pusat. Ukuran otak ikan bervariasi, yaitu berkisar antara 0,1% dari bobot tubuhnya. Misalnya pada jenis Coleocantiformes, dan lebih dari 1% pada ikan golongan Mormyridae. Ada 5 bagian otak pada ikan. Yang pertama, telencephalon. Kedua, diencephalon. Ketiga, mesencephalon. Keempat, metencephalon. Dan kelima, milencephalon. Perkembangan otak ikan. Bagian depan disebut prosencephalon. Saat ikan menginjak usia dewasa, bagian ini akan terbagi menjadi 2, yaitu telencephalon dan diencephalon. Bagian tengah disebut mesencephalon, bagian belakang disebut rhombencephalon. Saat dewasa akan terbagi menjadi metencephalon dan milencephalon. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.